Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selvi Nurmalinda, mahasiswi manajemen dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini, saya akan sedikit berbagi ilmu tentang analisis uji non-parametrik. Yuk, kita mulai. Untuk materi uji non-parametrik sendiri, saya akan menjelaskan 4 subbab, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan dari pengertian uji non-parametrik, yang kedua, kelebihan dan kekurangan non-parametrik, ketiga, perbedaan non-parametrik dan parametrik, dan yang keempat, macam-macam uji non-parametrik. Pada materi yang keempat, yaitu macam-macam uji non-parametrik, ini saya ambil contoh uji 2 sampel berpasangan, yaitu saya ambil lagi contoh uji tanda dan uji Will-Jackson. Dikarenakan banyaknya variasi uji dari uji analisis non-parametrik ini. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum memahami tentang uji non-parametrik, dan mungkin ada yang masih bertanya-tanya, apa sih uji non-parametrik ini? Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang uji non-parametrik. Uji non-parametrik adalah tes statistik yang modelnya tidak menerapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitian. Oleh karena itu, observasi-observasi independen dan variabel yang diteliti pada dasarnya memiliki kontinuitas. Uji metode non-parametrik atau bebas sebaran adalah prosedur pengujian hipotesa yang tidak mengasumsikan pengetahuan apapun mengenai sebaran populasi yang mendasarnya. Adapun kelebihan dan kekurangan uji non-parametrik ini, jika uji non-parametrik digunakan untuk menganalisis suatu penelitian. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan dari uji non-parametrik ini tidak membutuhkan asumsi normalitas. Secara umum, metode non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti. Statistika non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematik yang rumit seperti halnya statistik parametrik. Pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata, dan untuk yang kekurangannya yaitu hasil pengujian hipotesis ini tidak setajam parametrik, dan hasil statistik tidak bisa diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik mendeteksi eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan 2 kelompok. Adapun perbedaan yang mendasar mengenai uji parametrik dengan uji non-parametrik. Untuk cara observasinya, parametrik independen, sedangkan non-parametrik tidak independen. Dan untuk distribusinya, parametrik normal, sedangkan non-parametrik tidak normal. Untuk tipe data yang digunakan, parametrik kuantitatif, tipe data yang digunakan non-parametrik kualitatif. Dan jumlah sampel yang digunakan parametrik yaitu sampel besar, yang N-nya lebih dari sama dengan 30 atau lebih dari sama dengan 80. Sedangkan jumlah sampel non-parametrik yaitu menggunakan sampel kecil, N-nya kurang dari 30 atau kurang dari 80. Penggunaan teknik statistika parametrik didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi normal dan jenis data yang digunakan interval atau rasio. Dan untuk non-parametrik, penggunaan statistik non-parametrik tidak mengharuskan data yang diambil mempunyai distribusi normal, dan jenis yang digunakan dapat nominal atau ordinal. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam uji non-parametrik. Di sini yang pertama akan saya jelaskan tentang uji tanda. Uji tanda bermanfaat untuk menguji apakah 2 populasi memiliki median yang sama atau tidak pada pengamatan berpasangan. Jika digunakan untuk melihat kecenderungan dari suatu barisan, pengukuran ordinal, atau menguji korelasi. Nama uji tanda diambil karena tes ini menggunakan tanda plus dan tanda minus yang berfungsi mewakili arah
perbedaan antara kedua sampel tersebut. Maka dari uji tanda tidak menggunakan ukuran kuantitatif untuk melihat perbedaan arah, tetapi menggunakan tanda plus atau minus untuk menentukan tingkat kedua responden yang didasarkan pada hubungan antara kedua sampel tersebut. Oke, untuk yang pertama yaitu langkah bagaimana kita menganalisis menggunakan sign test problem. Yang pertama, bandingkan nilai dari pasangan data yang tersedia. Jika data sebelum atau X lebih besar dari data sesudah yaitu Y, maka diberi tanda plus. Dan jika sebaliknya, jika X kurang dari Y, maka diberi tanda negatif. Tapi jika X sama dengan Y, maka data diabaikan. Tergantung pada data yang dibandingkan tetap harus konsisten. Yang kedua, dengan menghitung jumlah data yang masuk ke dalam masing-masing tanda, baik positif maupun negatif. Lalu, ambil data positif atau nilai T dan dibuat hipotesis untuk menentukan kriteria-kriteria pengujian. Dan untuk dasar pengambilan keputusan dari uji dua pihak, uji tanda yaitu jika T kecil kurang dari sama dengan T besar dan T besar kurang dari sama dengan N-P, maka HO diterima. Dan jika T besar kurang dari T kecil, maka HO ditolak. Hal ini bisa dilihat pada tabel yang ada saya tampilkan di slide tersebut. Untuk menentukan uji statistika, dilihat dari nilai probabilitas hasil sampel yang dilihat dari tabel probabilitas binomal dengan NX tertentu dan P 0,05, di mana jumlah X adalah jumlah tanda yang terkecil. Jika jumlah N lebih dari 60, maka menggunakan distribusi normal sebagai pendekatan distribusi minimalnya. Dan yang terakhir, untuk membuat kesimpulannya. Kesimpulan ini diambil berdasar dari hipotesa, yaitu ada dua kemungkinan kesimpulan. Yang pertama, kemungkinan kesimpulannya ditolak atau kemungkinan kesimpulannya diterima. Untuk yang selanjutnya yaitu metode uji non-parametrik Wilcoxon. Uji ini pertama kali diperkenalkan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1949 sebagai penyempurnaan dari uji tanda. Selain memperhatikan tanda dari perbedaan, uji ini juga memperhatikan besaran perbedaan yang diobservasinya. Berikut merupakan langkah-langkah pengujian Wilcoxon sign rank test atau uji non-parametrik Wilcoxon. Yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesisnya. Apakah uji dua pihak atau satu pihak? Kedua, setiap pasangan ditentukan selisihnya. Yang ketiga, ranking nilai selisih tanpa melihat tanda positif atau negatif. Keempat, beri tanda pada setiap ranking, yaitu tanda positif atau negatif sesuai dengan tanda selisih yang dihasilkan. Kelima, menentukan T, yaitu jumlah yang terkecil dari kedua kelompok ranking yang memiliki tanda yang sama. Keenam, dengan menggunakan tabel uji Wilcoxon dan dibantu dengan nilai alfa dan N untuk menghitung T alfa. Yang ketujuh, yaitu menentukan N, banyaknya pasangan data yang dimiliki selisih. Untuk pengujian jumlah N-nya, jika N kurang dari sama dengan 20, maka menggunakan tabel uji Wilcoxon. Jika N lebih dari 20, melakukan pengujian dengan menggunakan nilai Z dengan tabel distribusi normal. Adapun kriteria dasar untuk pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, jika T hasil perhitungan kurang dari sama dengan T dari tabel sesuai dengan alfa yang telah ditentukan, maka HU ditolak. Untuk sampel yang besar N lebih dari
20, jumlah ranking P mendekati distribusi normal. Untuk sampel yang besar N lebih dari 20, maka T sama dengan jumlah ranking positif. Terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan kepada apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima. Agar lebih memahami, di sini saya memberikan contoh soal analisis uji Wilkerson dua pihak, yaitu dengan SPSS. Contoh soal ini saya dapatkan dari web SPSS Indonesia. Berikut langkah analisis dan kesimpulan yang saya dapatkan dari contoh soal. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode belajar kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum, yaitu pretest, dan sesudah pretest. Metode pembelajaran kelompok yang diterapkan di kelas tersebut, maka diperoleh data seperti tabel di sini. Berikut merupakan langkah pengerjaan menggunakan aplikasi SPSS beserta tutorial penggunaan aplikasi SPSS. Langkah pertama yaitu buka aplikasi SPSS, lalu klik variabel view dan ubah pada kolom name 1 menjadi print dan kolom name 2 menjadi post. Untuk desimal, pilih 0 seperti pada gambar di bawah ini. Dan langkah kedua yaitu klik data view, lalu pindahkan semua data seperti gambar yang ada di samping. Langkah berikutnya, klik menu Analyze lalu pilih Non-Parametric Test. Kemudian pilih Legacy Dialogs, lalu pilih 2 Relate Sample. Maka di layar akan muncul kotak Dialog to Relate Sample Test. Selanjutnya, masukkan variabel pretest dan posttest ke kotak test pairs secara bersamaan. Kemudian, pada bagian test type, berikan tanda checklist pada pilihan Wilcoxon, lalu klik OK, seperti gambar yang ada pada slide ini. Jika sudah diklik OK, maka hasil output SPSS yaitu ada 2 tabel, yang pertama tabel rank dan kedua tabel tes statistik. Berikut merupakan analisis dari kedua hasil output SPSS tersebut. Yang pertama itu tabel rank. Pada kolom negatif rank atau selisih negatif, N-nya 0, yaitu menunjukkan tidak adanya penurunan pengurangan dan nilai pretest ke nilai posttest. Untuk pada kolom positif ranks atau selisih positif antara hasil belajar matematika atau pretest dan posttest, di sini terdapat 22 data positif, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke posttest. Min rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank adalah sebesar 253,00. Pada TIS ini adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Dalam tabel nilai TIS menunjukkan angka 0, jadi tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Untuk yang selanjutnya yaitu uji hipotesis dan analisis dari tes tabel statistik. Untuk mengambil keputusan atas hipotesis ada dasarnya. Yang pertama yaitu jika nilai assumed sigma to target kurang dari 0,05 maka HA diterima. Jika sebaliknya, nilai assumed sigma to target lebih dari 0,05 maka HA ditolak. Dari hasil tabel tes statistik, maka diketahui assumed sigma to target bernilai 0,05
0,0000. Karena 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya, ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada pengaruh metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mengenai uji non-parametrik. Semoga bermanfaat ya, dan bila ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.